Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Anissa, mahasiswi dari kampus Pasca Sarjana UHAMKA Program Studi Pendidikan Dasar kelas 1B dengan NIM 2309087006. Tujuan membuat video ini ialah tugas akhir dari mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Dosen pengampu Ibunda Dr. Haji Ihsana El Khuluqo MPD. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang angka putus sekolah di Indonesia meningkat. Angka putus sekolah di Indonesia masih menjadi permasalahan penting yang menghambat upaya negara dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua orang. Meskipun terdapat perbaikan besar dalam kebijakan infrastruktur dan kebijakan pendidikan, sejumlah besar siswa masih banyak sekali yang meninggalkan sekolahnya sebelum waktunya. Berbagai faktor berkontribusi terhadap tren yang mengkhawatirkan ini mencerminkan interaksi yang kompleks antara tantangan sosioekonomi atau budaya dan kelembagaan. Baik, pada video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa faktor utama yang menyebabkan putus sekolah di Indonesia meningkat. Yang pertama ada kendala ekonomi, hambatan geografis, ada norma budaya dan gender, kualitas pendidikan, kurangnya keterlibatan orang tua, hambatan bahasa, bencana dan konflik. Baik, yang pertama kendala ekonomi. Salah satu faktor angka putus sekolah di Indonesia adalah kendala ekonomi yang dihadapi oleh banyak keluarga, seperti keberatan dalam biaya pendidikan, membeli seragam sekolah, buku pelajaran, dan transportasi untuk berangkat atau untuk pergi ke sekolah. Kendala ekonomi ini dapat menjadi beban bagi rumah tangga yang berpendapatan rendah. Contohnya seperti di pedesaan, di mana tingkat kemiskinan sering kali lebih tinggi. Anak-anak mungkin terpaksa untuk meninggalkan pendidikan mereka karena lebih penting untuk menghidupi keluarga mereka secara ekonomi. Yang kedua, hambatan geografis. Geografis Indonesia yang luas beragam menimbulkan tantangan besar terhadap aksesibilitas pendidikan. Daerah terpencil dan pedesaan seringkali kekurangan infrastruktur yang memadai, termasuk sekolah dan transportasi. Jarak yang jauh yang harus menempuh anak berangkat ke sekolah. Jarak yang jauh harus ditempuh anak untuk mencapai sekolah dapat mengakibatkan lelah, ketidakhadiran, dan akhirnya putus sekolah. Selain itu, kurangnya pilihan jalan dan transportasi yang memadai juga memperburuk masalah ini. Yang ketiga, norma budaya dan gender. Norma budaya tradisional dan bias gender juga berperan dalam angka putus sekolah di Indonesia. Di beberapa komunitas mungkin ada perbandingan terhadap anak laki-laki dengan anak perempuan, sehingga membatasi kesempatan pendidikan bagi anak perempuan. Di pedesaan banyak sekali terjadinya pernikahan dini, khususnya di daerah pedesaan, juga dapat berkontribusi terhadap berhentinya pendidikan terutama bagi anak perempuan dikarenakan nikah di usia dini. Selanjutnya, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ditawarkan di beberapa sekolah merupakan faktor penting yang mempengaruhi angka putus sekolah. Nah, sumber daya yang disebabkan oleh sumber daya pengajaran yang tidak memadai, guru yang kurang terlatih, dan kurikulum yang ketinggalan zaman membuat pembelajaran menjadi kurang menarik dan berdampak kepada siswa. Siswa yang sulit memahami materi mungkin kehilangan minat dan akhirnya putus sekolah. Nah, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan sangat penting dalam mempertahankan siswa dan memastikan mereka menerima pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, kurangnya keterlibatan orang tua. Peran orang tua dalam pendidikan anak itulah sangat penting. Namun, dalam beberapa kasus orang tua mungkin tidak menyadari pentingnya pendidikan atau kebutuhan ekonomi
memaksa mereka untuk memprioritaskan kontribusi langsung anak-anak mereka daripada prospek pendidikan. Selanjutnya, hambatan bahasa. Indonesia adalah negara yang beragam dengan banyak bahasa daerahnya. Di beberapa daerah, penggunaan bahasa nasional seperti bahasa Indonesia dapat menimbulkan kendala bahasa bagi siswanya. Kesulitan dalam memahami bahasa pengantar dapat menyebabkan kesulitan akademis, frustasi, dan akhirnya putus sekolah. Faktor yang terakhir ialah bencana dan konflik. Bencana alam dan konflik dapat mengganggu fungsi normal sekolah dan membuat keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggal sehingga menyebabkan peningkatan angka putus sekolah. Kerentanan suatu wilayah seperti bencana alam gempa bumi, banjir, longsor, dan bencana alam lainnya dapat mengakibatkan hancurnya sekolah dan pengungsian siswa sehingga menyulitkan mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh di wilayah terdekat saya, di wilayah tempat tinggal saya. Banyak sekali anak yang putus sekolah saat masih pendidikan dasar. Sempat saya tanyakan kepada mereka, kenapa kalian berhenti sekolah kayak gitu. Dikarenakan faktor ekonomi. Yang pertama, karena orang tuanya belum bisa membiayai mereka sekolah, belum bisa membeli seragam sekolah, dan sekarang mereka belum bisa membeli buku pelajarannya, sehingga mereka berhenti masa sekolahnya. Terus memiliki dampak juga apabila terjadinya konflik antara ibu dan ayahnya, anak tersebut akhirnya mengalami perundungan dan akhirnya dia merasa tidak adanya kepedulian orang tua terhadap anaknya, mengakibatkan anak ini tidak mau sekolah. Dan disinilah pentingnya terlibatnya orang tua dalam pendidikan anak. Mungkin dapat saya simpulkan, mengatasi permasalahan putus sekolah yang kompleks di Indonesia memerlukan pendekatan multifaset. Para pembuat kebijakan seperti pendidik dan masyarakat harus berkolaborasi untuk mengembangkan strategi yang ada dalam mengatasi kendala ekonomi, meningkatkan infrastruktur, menantang norma-norma budaya, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, dan mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak itu sangat penting. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor ini, Indonesia dapat berupaya memastikan bahwa setiap anak mempunyai kesempatan untuk menerima pendidikan berkualitas dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.